Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen berbagi ke teman-teman semua terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar karir yang udah disampaikan ke aku lewat sosial media. Ini banyak banget ya yang nge-DM lewat LinkedIn sama Instagram pada minta Kak, minta tips cara biar punya ordal di suatu perusahaan nih gitu. Aduh, aku sebenarnya oke, bukan topik yang pengen aku bahas sebenarnya, tapi menarik lah coba aku bahas di sini ya teman-teman ya. Siapa nih yang masih bahas-bahas ordal, ngerasa bahwa ngelamar-ngelamar, kok susah, kok nggak punya ordal, dan lain-lain kayak gitu. Yuk kita diskusi, ngobrol bareng, nanti kalau ada pertanyaan, tuliskan aja ya di kolom komentar, atau teman-teman bisa hubungin aku lewat sosmed-sosmedku. Kak, gimana caranya biar kita punya ordal di suatu perusahaan? Ini untuk melancarkan kita, biar kita gampang masuk ke perusahaan gitu ya. Teman-teman, kita kalau ngelihat ordal kayak gitu, teman-teman sadar nggak kalau setiap orang pasti punya ordal? Pernah kepikiran ke sana nggak teman-teman? Kalau setiap orang itu punya ordal, dan yang nomor 2, setiap orang punya potensi nambah ordal sebanyak yang dia mau. Wah, tambah kacau lagi nih, maksudnya gimana nih gitu? Gini, kita sebagai seorang job seeker, aku akan memposisikan diri sebagai seorang job seeker. Aku kan punya perjalanan karir ya, teman-teman ya. Aku punya perjalanan karir. Nah, dari perjalanan karirku itu kan aku pasti kan menempuh pendidikan. Selama periode menempuh pendidikan kan aku juga ada kerja, ada magang, ada organisasi, kepanitiaan, dan lain-lain gitu ya. Pada saat kita melakukan itu semua, artinya kan kita menemukan apa? Ketemu sama orang baru, kenalan sama orang baru, dan lain-lain. Nah, itulah ordalnya teman-teman, kayak gitu. Bahkan, orang-orang yang pernah berada di suatu tempat, tapi teman-teman nggak pernah ketemu, itu bisa jadi calon ordalnya teman-teman gitu. Maksudnya gimana? Jadi ordal di sini kan lebih ke orang ya, koneksi, relasi yang mereka itu sebenarnya yakin dengan pengetahuan dan pengalamannya teman-teman, akhirnya dengan pertimbangan itu teman-teman akan direkomendasikan dan lain-lain gitu, kayak reference gitu ya teman-teman ya. Yang mereferensikan namanya referee gitu ya. Nah, itu bisa banget gitu. Jadi kalau bagi yang nanya, "Gimana caranya Kak Aga biar punya ordal?" Bro, karena cowok ya, Bro, kamu punya ordal, Bro. Cara paling gampang gimana? Lihat teman-teman seangkatanmu, gimana yang udah kerja, pada kerja di mana dan lain-lain. Komunikasilah walaupun udah lulus gitu. Ngobrol, bangun relasi, adik tingkat, kakak tingkat, coba dicek. Dosen-dosen, mantan teman di SMA, mantan teman di SMP, di SD, kayak gitu. Itu ordalnya teman-teman semua. Jadi menjaga hubungan baik dengan orang yang sudah pernah berinteraksi bertemu kita di masa lalu akan membawa keuntungan kepada kita di masa yang akan datang, karena dalam tanda kutip itu ordalnya teman-teman di sini. Apakah sudah dioptimalkan? Nomor satu itu. Yang nomor dua, kalau ngerasa mereka semua bukan ada di dunia yang aku punya sekarang, beda sektor, beda ini, oke. Silahkan teman-teman bikin sosmed. Paling gampang LinkedIn. Buka LinkedIn, dilengkapi isinya, sambil ngelamar-ngelamar kerja, teman-teman lihat di atas, di bagian network, ya, menu network, diklik aja. Kemudian teman-teman scroll ke bawah. Di LinkedIn itu kan akan ada suggestion, rekomendasi, orang-orang yang mungkin teman-teman bisa koneksi, disodorin sama sistemnya LinkedIn, ya. Apa yang bisa dilihat di sana? LinkedIn kan akan nyodorin kayak, "Ini loh orang yang mungkin kamu kenal, yang misalkan pernah menempuh pendidikan yang sama di sini, yang pernah misalkan bekerja di perusahaan yang sama di sini, yang ada di sektor yang sama, bahkan ada di kota yang sama," gitu. Itu kan udah dikelompokin tuh. Itu seolah-olah kalau bahasa kita ngomongin ordal ya, itu seolah-olah LinkedIn bilang, "Eh, kamu baru main LinkedIn kan? Mungkin nggak sih kalau aku tuh punya daftar-daftar nih loh, orang-orang yang mungkin udah jadi ordalmu, yang di luar sana lama nggak ketemu, mungkin mereka ada di list ini nih, atau kamu lagi nyari ordal nih, nih aku kasih kelompoknya nih. Kamu pengen nyari ordal alumni kampus yang sama, nih rekomendasiku. Pernah kerja di tempat yang sama, nih orangnya orangnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu sebenarnya ordal teman-teman.
ya. Di mana nanti teman-teman tinggal connect dengan orangnya, kalau memang belum kenal, ngobrol, diskusi, sampai teman-teman di situ bisa nanya, "Ada nggak info loker? Bisa nggak kita bekerja sama? Bolehkah saya meminta rekomendasi?" Dan lain-lain kayak gitu. Itu nanti obrolan bisa ke arah sana, teman-teman. Bahkan kalau teman-teman belum koneksi nih di LinkedIn, teman-teman ngelakuin blank search. Aku pernah share di LinkedIn-ku atau di YouTube-ku juga pernah blank search itu teman-teman misalkan di kolom pencarian, klik ada kursor di situ, terus enter, terus keluar, terus pilih people, pilih lokasinya Indonesia. Itu ada sekitar 24-an juta sampai dengan sekarang nih Juni 2024, 24, 25-an juta akun yang lokasinya di Indonesia. 24 juta katakanlah ya. Teman-teman tahu usia produktif di Indonesia itu ada 200-an juta. Artinya apa? Anggap aja ekosistem LinkedIn itu ordal. Karena dari 200 juta orang usia produktif, yang punya LinkedIn cuma 20 juta. Bukankah ini ordal, teman-teman? Gitu. Di luar sana banyak orang-orang yang nggak tahu LinkedIn, nggak punya LinkedIn, jadi nggak bisa berinteraksi kayak orang-orang di dalam LinkedIn. Teman-teman bisa ngelihat ini sebagai ordal yang sangat besar sekali. Artinya kalau teman-teman main LinkedIn, kemudian berkoneksi sama siapapun, setiap orang yang ada di LinkedIn punya potensi jadi ordal baru. Nah, itu nanti yang nanti akhirnya teman-teman bisa bangun koneksi dan kerjasama sampai orang itu percaya bahwa dia itu adalah orang yang tepat. Oh, ini aku rekomendasiin nih kayak gitu. Oh, ini bisa jadi partner bisnis. Oh, ini bisa jadi anak buahku. Ini bisa jadi anggota timku gitu-gitu, teman-teman. Itu yang bisa dilakukan. Ini aku ngomong kayak gini kenapa? Jangan sampai teman-teman yang nanya ini atau yang nonton ini, maksudnya ordal tuh ordal dadakan, ordal baru ya, jangan teman-teman. Ordal itu sesuatu bisa jadi ordal kan dari suatu kepercayaan di situ. Di sini aku nggak mau ngomongin ordal, oh ya ada saudara, ada gini gitu. Berapa sih orang yang mengandalkan itu? Kalau punya saudara tapi nggak punya kemampuan juga sama aja teman-teman. Nggak bakal bisa masuk, nggak bakal bertahan lama. Dan berapa orang sih yang pakai ordal-ordal gitu? Gitu. Pasti jauh lebih sedikit daripada yang punya kemampuan dia sendiri kayak gitu. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Artinya kalau kita ngomongin ordal sebagai definisi yang lain yaitu network, maka artinya apa? Teman-teman di sini sambil sibuk lamar kerja atau sambil sibuk meniti karir, teman-teman harus selalu memaksimalkan setiap kesempatan untuk berkoneksi dengan orang baru dan menjaga koneksi dengan orang-orang yang sudah kenal. Karena mungkin di kehidupan kita yang akan datang yang tidak lama lagi, mereka itu akan menjadi partner bisnis, atasan, bawahan, klien, dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Ya. Nah ini coba sekarang teman-teman punya mindset itu. Jangan ada yang bilang, aku nggak punya ordal, Kak, aku nggak punya ordal. Aku yakin 100%. Kalian pernah menempuh pendidikan tertentu, itu punya ordal. Teman-teman pernah kerja di tempat tertentu, magang tempat tertentu, itu ordal kalian yang di kemarin-kemarin. Coba cari, coba explore. Kalau teman-teman bisa bertahan ngobrol lebih lama, lebih dalam, mungkin nanti akan ada simbiosis mutualisme yang bisa terbangun. Itulah definisi ordal yang sebenarnya dan itu yang teman-teman butuhkan. Ingat artinya apa di sini? Jangan sampai sekarang teman-teman jadi job seeker, tapi teman-teman malah menutup menutup interaksi, menutup silaturahmi. Hanya karena, aduh, teman-temanku udah pada kerja nih. Aduh, udah pada sibuk sendiri-sendiri sama kehidupannya nih. Oke, sosmedku aku insecure, aku deaktivasi, aku nggak usah main sosmed, menutup, aku lamar-lamar kerja aja. Ya jangan. Karena dengan tetap main sosmed, mungkin bisa sesekali ketemu sama temen gitu, masih nelpon, masih chat, masih SMS gitu-gitu, itu temen-temen lagi ya bangun ordal iya, maintain ordal iya, sebenarnya kan gitu. Ingat ya teman-teman ya, coba lihat orang-orang yang jauh lebih sukses di atas kita. Aku masih belum ada apa-apanya teman-teman, gitu. Jauh di atas kita, kita masih sama lah, aku sama teman-teman aku masih biasa aja lah. Yang di atas-atas itu teman-teman. Lihat orang-orang sukses yang sering nongol di TV, di sosial media, di mana-mana. Mereka itu pasti punya banyak relasi, banyak koneksi, gitu. Tapi untuk menjadi semacam itu kan nggak instan, pasti ada prosesnya. Nah, teman-teman sekarang nikmati saja. Barangkali nggak lama lagi, teman-teman akan menjadi orang sehebat itu. Amin, kayak gitu. Oke?
Jadi di situ ya jawabanku ya, teman-teman ya. Jadi gimana caranya untuk dapetin ordal? Caranya adalah sadari bahwa setiap dari kita punya ordal. Gunakan kreativitas untuk berhubungan baik dengan ordal-ordal kita dan tetap berinteraksi kepada sesama secara offline maupun secara online untuk kemungkinan memiliki ordal-ordal yang lain. Ya itu yang akan menjadi pembuka rezeki khususnya bagi teman-teman yang masih menjadi job seeker gitu. Paling sementara dari aku itu dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.